Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Heri Maulana dari program studi hukum Universitas Teknologi Digital. Di sini pada mata kuliah hukum Islam, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad dan perkembangan pertumbuhan hukum Islam pada masa sekarang. Pada masa periode hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, yaitu pada tahun 1-10 Hijriah atau sekitar 610-632 Masehi. Pada masa ini, masalah yang dihadapi umat Islam langsung diselesaikan oleh Nabi secara langsung, baik melalui wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun melalui sunnahnya yang selalu dibimbing oleh wahyu. Dengan demikian, pada masa ini semua hukum didasarkan pada wahyu. Pada periode ini, dalil hukum Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijtihad sahabat yang terjadi waktu itu mempunyai nilai sunnah, yaitu masuk kepada jenis takrir karena mendapat penetapan dari Nabi, baik berupa pembenaran maupun koreksi pembetulan terhadap apa yang dilakukan sahabat tersebut. Para ahli hukum Islam membagi periode ini menjadi dua bagian, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukumnya, membersihkan akidah dan menyembah berhala kepada penyembah Allah, selain menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk dapat menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia kepada dua perkara, yaitu yang pertama, mengokohkan akidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. Semua ini bersumber dari Al-Quran yang kemudian dijelaskan beberapa hadis. Lalu yang kedua, ada membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Al-Quran memerintahkan mereka agar berkata jujur, amanah, menepati janji, adil, saling tolong menolong atas dasar kebaikan, memuliakan tetangga, mengasihi fakir miskin, menolong yang lemah dan terzalimi. Lalu lanjut kepada periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah hingga beliau wafat. Lebih kurangnya pada periode ini berjalan selama 10 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini menitik beratkan pada aspek hukum-hukum praktikal, dan dakwah Islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari setiap aspek. Satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan. Lalu masuk kepada pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa sekarang. Perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam pada masa sekarang mencakup berbagai aspek yang mencerminkan adaptasi terhadap perubahan zaman, tantangan global, dan keragaman sosial serta budaya di seluruh dunia. Beberapa aspek utama perkembangan hukum Islam saat ini meliputi yang pertama, yaitu kajian fikih dan ijtihad. Fikih atau ilmu hukum Islam terus berkembang melalui proses ijtihad, yaitu upaya interpretasi dan aplikasi hukum Islam terhadap konteks zaman sekarang. Ulama-ulama dan cendekiawan Islam bekerja untuk memahami dan menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan teknologi modern. Lalu yang kedua ada legalisasi negara atau legislasi negara. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam berfungsi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini dapat tercermin dalam pembentukan undang-undang yang mencakup aspek-aspek hukum keluarga, ekonomi, dan pidana berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara keseluruhan, perkembangan hukum Islam pada masa sekarang mencerminkan upaya untuk menjaga relevansi dan fleksibilitas dalam menghadapi kompleksitas zaman modern, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari ajaran Islam. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.